Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara cara memakmurkan masjid selain aktif dalam ibadahnya, baik sholat, kemudian baca Al-Quran, berzikir, juga kegiatan-kegiatan taklim, sekaligus jangan lupa salah satu dari memakmurkan masjid juga adalah membiasakan zakat infak sedekahnya. Karena seluruh kegiatan ini juga salah satunya dari bagaimana pendayagunaan amal dengan harta, yang harta itu akan diputar kembali untuk kepentingannya memakmurkan masjid. Maka pada kesempatan pagi ini saya akan mengkaji hal yang terkait dengan zakat. Ini saya ambilkan dari putusan tarjih ya, terkait dengan zakat. Sebelum saya masuk kepada materi, kita akhir-akhir ini di media sosial juga mendengar beberapa berita terkait dengan zakat, seperti salah satu potongan video Menteri Agama kita mengatakan kalau kita ingin maju maka tinggalkan zakat, karena zakat itu tidak populer baik di Al-Quran, di masa Nabi maupun di masa sahabat. Mungkin cuplikan video itu cukup viral beberapa hari ini, sehingga netizen banyak berkomentar kenapa Pak Menteri Agama mengatakan seperti itu. Saya juga mencoba untuk lebih jelas lagi, karena itu kan potongan video. Jadi potongan video itu kan kurang lebih tadi bunyinya seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin maju, tinggalkan zakat, karena zakat tidak populer. Saya mencoba mencari sumber lain, ternyata konteksnya agak sedikit berbeda. Walaupun Kementerian Agama juga sudah meminta maaf atas kegaduhan perkataannya itu. Jadi sesungguhnya yang ingin disampaikan dalam sebuah acara itu adalah bahwa di dalam mendayagunakan masyarakat dalam pengertian filantropi ini, jangan sebatas hanya zakat saja, kira-kira begitu. Karena kalau zakat itu kan cuma 2,5%, sedikit sekali. Nanti orang baru mau membantu syiar Islam hanya menunggu zakat, tapi ada ruang-ruang lain, ada sedekah, ada infak, ada hibah dan lain-lainnya. Jadi artinya jangan hanya mengandalkan zakat saja, karena zakat ya persentasenya 2,5%, sebenarnya kecil ya. Tapi kalau infak itu kan tak terbatas, Bapak bisa mengeluarkan infaknya berapa, bisa mengeluarkan sedekahnya berapa. Jadi sesungguhnya spiritnya ya saya kira baik. Jadi untuk mendorong umat ini mau ya melakukan ya amal filantropi ya. Filantropi itu bisa zakat, infak, sedekah, wakaf, itu juga termasuk kategori filantropi. Baik, walaupun memang ada beberapa hal yang juga tidak semua orang bisa menangkapnya, ini akan menjadi bias. Karena istilah zakat di dalam Al-Quran itu ya, itu disebutkan dengan beberapa nama, beberapa istilah. Jadi tidak selamanya pakai kata zakat saja. Misalkan Pak Menteri juga bilang innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Itu yang disebut dalam Al-Quran kan sedekah, innamas shadaqah, bukan innamaz zakatu lil fuqara'i gitu. Sehingga zakat tidak populer, itu yang beliau bahasakan. Padahal maknanya tidak begitu pula. Dalam Al-Quran itu untuk menyebut kata zakat itu ada dengan 4 model. Pertama, ada yang langsung disebut dengan zakat itu sendiri. Misalkan aqimis shalah wa atuz zakah. Zakahnya ada. Lalu ada yang dengan menggunakan kata sedekah. Misalkan tadi At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya.
Di situ menggunakan kata sodakoh, innamas sodakoh, sesungguhnya sodakoh. Tapi para mufasir mengatakan arti sodakoh di situ maknanya adalah zakat. Walaupun kalimat Qur'annya sodakoh, innamas sodakoh lil fuqara'i, tapi makna sodakoh di situ adalah zakat. Ada juga yang dengan menggunakan istilah infak. Misalkan infak itu tentang emas, orang-orang yang alladina yaknizuna dahaba wal fiddah, kemudian wala yunfikuna fisabilillah wa basyirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang memiliki simpanan emas, simpanan perak, kemudian tidak diinfakkan. Jadi emas dan perak itu bukan dizakat, tapi diinfakkan. Kalimat Al-Qur'annya wala yunfikun, gitu. Itu orang yang punya emas, punya perak, lalu tidak diinfakkan, maka fabasyirhum bi'adzabin alim, sampaikan pada mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Tapi kata yunfikun, kata infak itu maksudnya adalah zakat. Lalu kemudian ada lagi dengan menggunakan kata hak. Misalkan wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah haknya pada hari memanen. Maksudnya tunaikan zakatnya. Nah, dari situ saja kita bisa menemukan di dalam Al-Qur'an ternyata konsep zakat itu penyebutannya itu banyak. Bisa zakat, infak, sedekah, lalu hak. Nah, itu. Nah, lalu kemudian di masjid ini yang beredar itu apa? Kotak apa itu? Kotak infak ya. Saya pernah tanya mahasiswa, apa bedanya itu zakat, infak dan sedekah. Lalu sebagian mahasiswa ada yang bisa jawab, ada yang tidak yang bisa menjawab. Kalau zakat itu sudah ditentukan Pak aturannya, kalau sedekah itu tidak. Terus saya tanya lagi, apa bedanya infak dan sedekah? Kalau si mahasiswa menjawab, kalau infak itu biasanya ada di masjid, kalau sedekah enggak ada. Gitu. Loh, kok bisa? Karena saya sering lihat di masjid namanya kotak infak loh. Kotak infak, nggak ada kotak sedekah. Jadi katanya infak itu ada di masjid, kalau sedekah enggak ada. Karena yang sering dilihat adalah infak. Jadi tulisannya diganti aja Pak, jangan infak saja. Jadi ya, infak sedekah. Jadi mau infak mau sedekah. Baik. Secara umum memang kalau zakat itu ada aturan khusus. Ada ketentuan khususnya. Ada ketentuan khusus, ada aturan khusus. Misalkan dari segi jumlahnya. Dari segi jumlahnya itu nanti masuk nisab atau tidak. Nisabnya adalah 85 gram emas murni, 24 karat. Itu yang disepakati para ulama. Tapi mohon maaf, ini isu terbaru kekinian tentang zakat. Kemarin kan ada sesuatu yang baru ya, kalau dari Basnas itu, yang kadarnya itu tidak harus 24. Nah, ini kemudian tadi memicu polemik. Ternyata dalam perkara zakat ini ya lumayan juga banyak diskusi ya, tentang tadi ucapan Pak Menteri, tentang putusan Basnas. Ada lagi laporan Basnas yang mohon maaf itu terpotret di media sosial. Ternyata penggunaan untuk hak amil itu sangat besar sekali, lebih besar daripada penggunaan hak fakir dan miskin. Nah, di situ juga menjadi kritik ya para pengelola zakat. Ya, berhati-hati bahwa amil di samping dia mendapatkan amanah, tanggung jawab yang besar, tetapi juga mendistribusikan ya harta-harta tersebut harus sesuai dengan ketentuan syar'inya itu. Belum lagi kalau sebelumnya Pak ya, di media sosial pernah ada juga wacana bahwa pengelolaan zakat ini akan kita alokasikan untuk membantu pendanaan MBG gitu. Nah, itu juga akan mengundang kontroversi, tapi ini sebelum ya dua hal ini viral di akhir-akhir ini. Baik. Jadi kalau zakat itu memang ada ketentuannya. Dari segi jumlah dananya harus 85 gram emas ukurannya gitu.
Kalau tinggal dikalikan saja ya. Jadi kalau 1 gramnya itu biar mudah ngitung, umpamanya 1 gramnya itu 2 juta, kalau 85 gram berarti berapa? Benar? 170. Nah, jadi sekitar kalau Bapak punya uang sekitar 170 juta berarti sudah nisab, itu sudah wajib zakat. Nah, ini secara umumnya, jadi ada ketentuannya. Waktunya juga ada ketentuannya, harus haul. Haul itu 1 tahun. Jadi dihitung harta yang tersimpan dalam 1 tahun. 1 tahun biasanya menghitung hijriyah. Dan biasanya Bapak Ibu kalau mengeluarkan zakat di Ramadan. Jadi sekarang nih Ramadan, monggo kita siapkan segera hitung rekening kita, tabungan kita, dihitung itu. Karena itu termasuk kategori simpanan. Kan kalau dalam zakat mal itu kan ada 3 kategori ya. Mimma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Lalu kemudian yaknizun. Jadi harta yang kamu usahakan itu ya bisa berdagang, bisa bekerja atau profesi yang lainnya. Lalu wa mimma akhrajna lakum minal ardi, apa-apa yang keluar dari bumi. Yang keluar dari bumi itu ya pertanian, nanti perkebunan dan yang sejenisnya disamakan. Lalu kemudian apa-apa yang disimpan. Jadi uang yang disimpan, emas yang disimpan, perak yang disimpan itu kena zakat kalau sudah masuk nisab. Tapi bapak-bapak nggak boleh nyimpan istri ya, biar nggak kena zakat nanti. Istri bapak berapa ini? Lebih dari 4 kena zakat. Ya, jadi ini yang disimpan itu adalah emas, perak, ya uang, pokoknya ya kategori harta. Nah, itu dalam Quran begitu ya. Nanti tidak saya bacakan ayatnya, tetapi kalau disederhanakan tiga kategori itu. Apa mimma kasabtum, apa yang kamu usahakan kerja itu kalau mencapai nisab ya kena zakat. Akhrajna lakum minal ardi, apa yang dari bumi itu juga kena zakatnya. Dan tadi apa yang disimpan. Baik, ini secara umum dulu ya, nanti tidak hanya saya ingin mengatakan kalau zakat itu ada aturannya, ada ketentuannya, baik jumlahnya maupun waktunya. Zakat fitri juga sama, ada ukurannya ya 2,5 kilo, ada waktunya ya di bulan Ramadan. Tetapi bedanya dengan sodako, kalau sodako itu tadi tidak ada ketentuan yang baku. Jadi sodako infak itu tidak ada ketentuan yang baku. Sehingga tadi kalau zakat itu kebanyakan para ulama memposisikannya adalah 2,5%, sesungguhnya ya tidak terlalu besar juga. Kalau Bapak Ibu punya uang 1 juta, 2,5%-nya berapa? 25.000. Nah, kecil toh. 25.000 tidak terlalu banyak, tapi orang bisa bersodakoh 50.000. Orang sodakoh bisa 100.000 gitu. Jadi itu yang dimaksud, jangan mempersempit hanya saya kan zakatnya cuma 2,5%, padahal masih banyak uangnya. Ya keluarkan saja dah, kita niat sodakohnya, niat apanya, infaknya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya saya sedang menjelaskan beda zakat, infak, sodakoh. Kalau infak itu ada kecenderungan sifatnya materi, ya, bersifat materi. Tapi kalau sodakoh itu bisa materi, bisa non materi. Bapak Ibu tersenyum kepada saudaranya itu sodakoh, kan ada tabassumu alahika sodakoh. Jadi kalau mungkin ada yang belum bisa mengeluarkan hartanya, cukup keluarkan senyumnya saja. Insya Allah sodakoh. Meminggirkan duri dari jalan, fahuwa sodakoh. Jadi sodakoh itu luas. Kalau hadisnya kan begitu, meminggirkan duri dari jalan. Tapi kalau ditarik konteks sekarang, ini di kota, kita di perkotaan, apa di masjid menemukan duri? Saya kira tidak ada juga. Maka maknanya bukan duri, tapi apapun yang bisa mengakibatkan ya kecelakaan, madarat bagi seseorang, ayo kita singkirkan. Mohon maaf misalkan ya, orang yang sudah sepuh manula itu mungkin kalau ada pasir aja bisa kepleset, maka kalau begitu jika ada pasir ya disapu. Mungkin sebagian orang kalau hujan lantainya basah kan licin, supaya orang itu enggak kepleset, kalau begitu
diper. Nah, itu juga bagian dari menyingkirkan duri. Jadi apapun perkara-perkara yang itu bisa membuat istilahnya orang itu celaka atau orang itu binasa, ya maka ya kita singkirkan, maka fahuwa sodakoh, itu juga sodakoh. Ada lagi kan hadis tentang sodakoh itu, orang berzikir Pak nih, di dalam ruas jari kita ini kan ada sodakohnya. Dari dalam ruas-ruas jari kita terdapat sodakoh. Nah, diantaranya untuk mensodakkan ruas jari, ya, cukup dengan melaksanakan sholat duha umpamanya. Jadi kalau sodakoh itu memang maknanya luas. Jadi bisa materi, bisa non materi. Saya mau sodakoh uang, boleh menyebut kata sodakoh. Saya mau infak uang, boleh. Tapi Bapak menolong seseorang pun itu juga sudah bernilaikan sodakoh. Nah, inilah bedanya zakat, infak, dan sodakoh. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya, saya ingin masuk kepada definisi zakat. Zakat itu artinya apa? Zakat itu kan zakat. Zakat itu bisa maknanya sesuatu yang tumbuh. Ya. Jadi zakat itu sesuatu yang tumbuh, kemudian sesuatu yang suci, sesuatu yang terpuji. Itu arti zakat. Mari kita logikakan istilah ini secara lugawi atau etimologi bahasa. Zakat itu sesuatu yang tumbuh. Tumbuh ini begini Bapak sekalian. Kalau seorang petani itu menabur benih, kalau orang menabur, maka dia insya Allah akan memanen. Jadi menabur benih itu bukan orang yang akan kehabisan hartanya. Jangan ditabur-tabur, nanti harta kita habis. Enggak, justru semakin ditabur maka akan semakin tumbuh. Itu logikanya begitu. Orang menabur itu benih-benih, kan nanti benihnya akan tumbuh, lalu insya Allah dia akan tumbuh. Kalau mungkin padi petani tunggu 3-4 bulan itu sudah bisa memanen, karena mau menebar, mau menanam sehingga tumbuh. Tapi orang yang nggak pernah mau menebar, orang yang nggak pernah mau menanam, jangan harap dia akan memanen. Demikian pula kalau kita tarik dengan konsep zakat itu, sesungguhnya orang mengeluarkan zakat itu tidak akan miskin, enggak. Karena semakin dia keluarkan zakatnya, semakin dia keluarkan tadi infak sodakohnya, justru sama dengan kita ini sedang memanen. Ya. Jadi nanti akan tumbuh, harta kita itu sungguhnya akan semakin tumbuh. Maka Bapak Ibu sekalian, ini sedikit cerita ya. Saya pernah mendengar seseorang yang dia ini orangnya kaya, luar biasa kayanya, kemudian dermawan juga. Beliau sering mengatakan doanya itu tidak minta jadi orang kaya, tapi doanya itu beri kemudahan atau mudah-mudahan bisa termasuk orang yang bisa berzakat gitu. Jadi tidak meminta kaya, tapi mintanya bisa berzakat. Maka doa ini sangat bagus sekali. Akhirnya saya juga mencoba mengamalkan itu. Jadi, ya pas haji itu saya selalu minta doanya begitu, ya Allah beri kemudahan untuk bisa berzakat, berinfak, sedekah. Dah gitu saja. Jadi terlepas kita mau disebut orang kaya atau tidak, tapi berikan kemudahan untuk bisa berzakat, berinfak, sedekah. Saya kira doa ini sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu nggak usah minta doa jadi orang kaya. Untuk apa jadi orang kaya? Kalau kemudian nggak mau zakat, nggak mau infak, nggak mau sedekah. Tetapi doanya, beri kemudahan pada kami ya Allah. Ini kita bulan Ramadan nih, beri kemudahan untuk bisa berzakat, infak, sedekah. Jadi semakin dikeluarkan harta kita, insya Allah akan tumbuh. Tumbuh itu, nanti dengan caranya Allah. Allah Maha Tahu. Pasti di setiap kebaikan itu dalam konsep teorinya kan Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa orang yang menanam kebaikan, walaupun sekecil apapun, yarah, nanti akan diperlihatkan. Nah, itu arti zakat. Zakat itu sesuatu yang tumbuh. Jadi akan tumbuh. Tetapi berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Konsep zakat ini bukan menghabiskan. Kan ada teorinya yang menghabiskan zakat itu.
Mohon maaf juga ya, mungkin Bapak Ibu pernah dulu ya pernah tahu ada seorang dai atau ustadz yang selalu mempopulerkan tentang zakat. Tapi konsep zakatnya itu kalau menurut saya kurang tepat. Karena seringkali dalam ceramah ya yang coba saya ikuti itu di media YouTube, kalau zakatnya itu kan ayo supaya kita keluar dari kesulitan, keluarkan. Kamu punya apa? Punya, ada dompet. Dompetnya ada enggak? Berapa uangnya? Berapapun uangnya, keluarkan semuanya. Sedekahkan semuanya. Ibu-ibu ada yang punya cincin, keluarkan cincinnya semuanya. Kalau dalam kesulitan, saya cuma punya motor Pak Ustadz. Motornya jual, sedekahkan, infakkan atau zakatkan. Akhirnya lah habis. Jadi bukan begitu teorinya. Ya. Jadi sebagian dari hartamu keluarkan untuk zakat. Tapi sebagian lainnya tetap untuk hidup, karena kita juga butuh hidup. Sehingga ketika teori itu digunakan, yakin kepada Allah bahwa Allah akan menggantinya, keluarkan semuanya. Saya cuma punya rumah satu-satunya. Kalau punya rumah satu, keluarkan, jual, nanti akan punya rumah 4 gitu. Itu teori yang mohon maaf ya kurang tepat. Gitu. Akhirnya ketika mohon maaf jatuh bangkrut, kan orang berharap kok Allah nggak ganti-ganti. Hanya orang menjadi antipati dengan zakat, antipati dengan sedekah. Kenapa? Karena teorinya, mohon maaf ya, teorinya kurang tepat menurut saya. Jadi kita harus mengeluarkan harta kita itu tapi sebagian, bukan seluruhnya. Kan ada dalam Al-Qur'an yas'alunaka apa itu? Kulil afwa itu ya. Jadi keluarkan yang lebihnya. Tapi tetap kebutuhan pokoknya. Dan nanti dalam teori-teori zakat pun juga begitu. Cara mengeluarkan zakat 2,5% itu nanti setelah dikumpulkan itu harta, lalu kemudian dikeluarkan kebutuhan pokoknya itu. Baru kemudian sisanya, nah sisanya ini jika masih memenuhi nisab itu yang kena zakat. Teori fikihnya seperti itu. Jadi bukan untuk menghabiskan. Jadi kembali ke spiritnya dulu bahwa zakat itu artinya zakah itu sesuatu yang tumbuh. Jadi insya Allah akan tumbuh. Ya. Bapak Ibu sekalian, sini tiap pagi ada kotak infak ya. Nah ada kotak infak lewat. Kalau kotak infak lewat biasanya kalau mau berinfak pilih uang yang warna merah apa yang hijau, apa yang coklat. Yang coklat ya. Itu kalau yang coklat pun dipilih yang lusuh apa yang masih seger. Nah, sehingga ini ceritanya ya. Suatu saat itu ada uang Rp1.000 yang lusuh ketemu barang-barang di kotak infak dengan 100.000 yang masih seger lembaran baru. Si uang 1.000 itu kaget, loh, kok kamu ada di sini? Jadi yang 1.000 lusuh itu ketemu dengan yang 100.000 dalam kotak infak. Ini anekdot ya, cerita saja hanya untuk memberikan sesuatu pesan ya. Kata si uang Rp1.000, loh kok kamu ada di sini, ada di kotak infak masjid ini? Kata si 100.000, emangnya nggak boleh? Soalnya saya ini jarang sekali ketemu dengan kamu. Jarang ketemu dengan uang yang 100.000. Kamu mainnya di mana sih? Kata uang si 100.000, kalau saya mah biasa tinggalnya di hotel. Terus saya tinggalnya di rumah-rumah yang mewah gitu. Lah kalau kamu di mana? Wah, saya mah seringnya ada di pasar, seringnya ada di tukang parkir, seringnya ada di tukang abang beca dan seterusnya. Oh, pantas kita jarang ketemu. Tapi kalau saya sering di masjid. Jadi kata uang 1.000 yang lusuh-lusuh itu, saya tapi walaupun saya sering di pasar, saya sering di masjid. Mungkin saya jarang ke hotel. Di hotel sudah nggak ada uang yang lusuh gitu. Nah, jadi mari kita berzakat infak sedekah itu juga sesuatu yang baik itu. Kan dalilnya juga ada. Kalau kita mengeluarkan sesuatu, keluarkanlah yang terbaik. Gitu. Umumnya Bapak Ibu kalau mau sedekah itu, coba ibu punya mau itu sedekah baju, ada baksos. Biasanya ibu kalau mengeluarkan sedekah baju yang terbaik apa yang sudah nggak dipakai? Biasanya sudah nggak dipakai.
Iki sing ora dinggo ya dikeluarke wae. Nah, gitu. Tapi kita jarang sekali memberi sesuatu yang terbaik gitu. Itu kan Kiai Dahlan kan mentafsirkan apa itu surat Al-Imran ya, ayat 94 tuh, lan tanalul birra hatta tunfikuna mimma tuhibbun gitu. Wah, luar biasa ini, berat ini. Tidak semua orang bisa. Jadi albir, kebajikan itu adalah seseorang lan tanalul birra, seorang tidak akan mencapai satu kebajikan sebelum dia itu memberikan sesuatu ma tuhibbun, apa yang kamu cintai. Jadi Bu ya, setelah ini tanya sama Bapak, Pak, baju yang paling Bapak sukai yang mana? Yang ini Bu. Nah, itu yang disedekahkan. Besok bapaknya nyari, mana baju itu? Kemarin sudah disedekahkan. Loh, kok sedekahkan? Kan kata Bapak ini yang paling dicintai. Nah, jadi kita jarang ya. Mungkin kalau ada ya sedikit ya yang memberikan itu yang terbaik, yang justru matuhibun, apa yang kita cintai malah. Dalam beberapa riwayat kan ketika ada seseorang yang berkata kepada Nabi, "Ya Rasul, kok bajumu baik?" Nah, kalau bilang begitu tandanya berikan. Oh, kamu mau baju saya, berikan. Nah, jadi begitu ya itu. Tapi artinya ya jangan sampai ya kurang juga lah ya. Jadi berusaha belilah yang baik lah. Kalau belum bisa yang terbaik ya belilah yang baik. Jadi kalau misalkan ada baksos itu jangan yang baju sudah lusuh, baju yang sudah enggak kepake, ini gua baksos wae. Ya saya kira ya jangan begitu, tetap yang terbaik baksosnya itu ya. Ini bajunya baik, kebetulan kecil ini sudah enggak saya pakai, ini enggak muat tapi masih bagus ini. Saya masih merawatnya. Nah itu jadi berusaha beri yang terbaik gitu ya. Nah, jadi begitu konsepnya ya. Dan Bapak Ibu sesungguhnya uang itu ya, uang yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita zakatkan itu kan di dunia itu sepertinya berbeda. Tetapi yang sebenarnya uang yang sebenarnya itulah uang yang disedekahkan. Jadi harta kita yang sebenarnya itu harta yang disedekahkan. Bapak Ibu punya harta 100.000, tapi disimpan saja, nggak pernah disedekahkan. Itu sebenarnya bukan harta kita. Itu nanti akan hilang. Dibelikan makanan, hilang. Tapi nanti di akhirat kita nggak punya siapa-siapa. Jadi kalau kita punya uang 100.000, kita sedekahkan 10.000, hakikatnya uang kita itu 10.000. 10.000 itulah yang akan menolong di akhirat. Tapi kalau punya uang 100.000 nggak disedekahkan, nggak diinfakkan, habis untuk makan keseharian saja, kita di akhirat nggak punya apa-apa. Jadi kita nggak punya harta. Jadi hakikat harta yang sebenarnya adalah harta yang diinfakkan, harta yang disedekahkan. Baik, kembali ke arti zakat, sesuatu yang suci. Yang kedua, makna zakat tumbuh ya tadi, sesuatu yang tumbuh. Zakat juga maknanya adalah sesuatu yang suci. Zakah, suci. Kan ada namanya zakiyah, itu suci. Nah, kenapa dengan zakat bisa jadi suci? Nah, ini seperti dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah sedekahnya atau zakatnya, atau keluarkanlah sedekahnya, keluarkanlah zakatnya, yang dengan zakat tersebut tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi kita bisa membersihkan dan mensucikan. Ingat kata kuncinya atau bahasa 103, dengan zakat bisa membersihkan dan bisa mensucikan. Apa yang dibersihkan? Apa yang disucikan? Ada dua. Orang biasa berzakat infak sedekah itu pertama membersihkan jiwa. Jiwa kita itu harus dibersihkan. Ya. Misalkan dibersihkan ini begini. Orang kaya, hartanya banyak, mungkin muncul kesombongan. Itu kan kotor. Sesuatu yang mengotori jiwa. Maka keluarkan zakatnya supaya bersih jiwa kita itu. Orang miskin, mohon maaf ya, tidak semuanya. Kadang-kadang mungkin bisa saja ada jiwa pada orang miskin itu hasud. Kayak banget deh. Jadi kan ngerasani, kan jiwanya jadi kotor. Maka di sini ada sharing.
sharing harta, berbagi. Harta itu diputar. Allah kasih kesempatan kepada si orang kaya, maka kemudian orang kaya itu mengeluarkannya diputar kepada orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan, mohon maaf menyebut kata miskin dan fakir dalam Al-Qur'an memang begitu, mereka senang, mereka bahagia. Insya Allah mereka hatinya tidak bersyuudzon. Tapi kalau mungkin orang kaya kok pelit banget, kan bisa jadi dirasani juga. Kan kasihan, hanya jiwanya sama-sama kotor. Tapi kalau zakat ini semuanya bergerak, insya Allah mudah-mudahan jadi suci semuanya. Kemudian yang kedua, yang disucikan apanya? Hartanya. Loh, memangnya harta kita ini kotor Pak Ustadz? Ya bisa saja. Ada apa ada harta yang kotor? Ya mungkin saja. Harta yang kotor itu yang bagaimana? Mungkin cara perolehannya, ya, korupsi. Orang yang korupsi sesungguhnya paham ini kotor, tapi kan kemudian mohon maaf diinvestasikan. Orang koruptor itu Pak, menyimpan uang itu bukan di rekening malah. Kalau di rekening itu nanti ketahuan Pak, kan bisa disidak itu. Tetapi diinvestasikan. Diinvestasikannya ini ditaruh ya untuk warung boto, ada pengusaha apa bikin kafe. Itu sungguhnya investasi dalam bentuk lain itu. Sehingga kalau bentuknya nominal uang Pak malah nanti memudah telacak gitu. Tapi paham bahwa itu kotor. Ya kitalah insya Allah tidak ke sana ya. Itu orang-orang yang memang punya ya jabatan tinggi sehingga bisa meraup uangnya lebih banyak. Tapi kita secara umum mungkin dalam harta kita kan ada yang kotor-kotor. Ini contoh saja ya, ini menurut pandangan saya. Misalkan nih, Bapak Ibu punya motor, punya nggih? Ada yang punya SIM? Ada yang punya SIM. SIM-nya dengan cara apa dapatnya? Nyogok atau murni tes? Nah, tanpa tes langsung dapat toh? Tanpa tes langsung dapat. Berarti SIM kita ini kotor itu. Maka keluarkan harta kita ini, bersihkan. Sadar atau tidak sadar, ya ada saja. Ya. Mungkin mohon maaf ada orang kerja ijazahnya itu palsu ijazahnya. Lalu kemudian kerja dapat gaji, dapat apa? Nah, jadi maka konsekuensi itu tutahhiruhum wa tuzakkihim. Yang umum lah tadi SIM Pak ya. Nah, jadi tolonglah ya itu dicek kembali semua harta-harta kita itu. Jadi ikuti prosedurnya dulu. Walaupun mungkin prosedurnya mempersulit. Ya orang ketang ngikuti prosedur dulu kan bikin SIM itu kan ada tes tulis, ikuti, ada tes psikologi, ikuti, lalu ada tes praktek, ya ikuti. Saya juga punya SIM Pak, SIM mobil. Saya juga ngikuti prosesnya. Saya sampai tes praktek, saya juga 3 kali itu tes prakteknya. Jadi karena paham ini sesuatu yang kotor ujug-ujug, udah dapat SIM, wah ini kotor, harta kita kotor. Jadi harus dibersihkan, Terserah memang ada sistem yang membuatkan kita ribet, wah susah angel ya dapat SIM itu. Ya tapi kita kan tahu bahwa ar-rasi wal murtasi finnar, yang menyogok dan disogok itu kan sama dengan menyogok apapun ya, pekerjaan atau apapun apa, berarti di situ sesungguhnya hati-hati, mungkin ada harta-harta kita yang kotor, maka kita selalu bersihkan harta kita dengan zakat, infak dan sedekah. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita mengkaji konsep zakat, infak dan sedekah secara umum. Insyaallah besok kita lanjutkan lebih spesifik lagi bagaimana cara mengeluarkan zakat, khususnya zakat fitri dan zakat malnya. Oleh karena itu baik. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmat Allah, kiranya cukup dulu kajian kita pada kesempatan pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan satu pertemuan lagi tentang ini zakat infak. Jadi kata kuncinya mari kita makmurkan masjid kita pula ya, salah satunya dengan membiasakan zakat infak sedekah. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.